semeton Bali, pirengang tembang puniki, niki wanta untuk Bali, elingang sami. Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster meletakkan batu pertama yang menandai dimulainya pembangunan Gedung Majelis Desa Adat MDA Kabupaten Klungkung di Desa Takmung Klungkung. Gedung MDA Klungkung merupakan gedung terakhir yang dibangun sehingga semua kabupaten kota telah memiliki gedung MDA. Peletakan batu pertama pembangunan Gedung Majelis Desa Adat MDA Kabupaten Klungkung dilakukan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster yang didampingi Bupati Klungkung Nyoman Suwirte, Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali Idepang Lingsir Agung Putra Sukahet, Ketua DPRD Kabupaten Klungkung dan Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Klungkung. Kantor MDA Klungkung ini berlokasi di perempatan bypass Jalan Ide Bagus Mantra di Desa Takmung Klungkung dengan menggunakan lahan seluas 10 are. Bangunannya direncanakan 2 lantai dengan basemen atau lantai bawah tanah. Bentuk bangunan sama persis dengan bangunan kantor MDA di semua kabupaten di Bali. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembangunan gedung MDA ini merupakan salah satu kebijakan untuk memperkuat adat istiadat Bali, serta wujud implementasi dari Perda Desa Adat memperkuat kedudukan dan tugas dan fungsi desa adat. Selain itu juga Dinas Pemajuan Masyarakat Adat telah dibentuk di Provinsi Bali yang khusus menangani segala urusan yang berkaitan dengan aspirasi dan kepentingan desa adat agar fungsi Majelis Desa Adat ini berjalan dengan maksimal. Pemprov Bali telah membangun gedung MDA di semua kabupaten di Bali karena selama ini MDA belum memiliki kantor atau penumpang di gedung yang lain. Kantor ini merupakan bantuan CSR dan dibangun langsung oleh PT Waskita Karya. Dengan dibangunnya kantor baru ini diharapkan MDA Klungkung bisa melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan lebih maksimal kepada desa adat terkait menyusun awig-awig dan pararem agar desa adat di Bali selain bisa melaksanakan hak asal-usulnya juga bisa mengikuti perkembangan zaman. Pengelolaannya dilakukan secara modern sehingga bisa menangani masalah-masalah yang ada di desa adat. Badung dan Klungkung yang 7 sudah selesai kabupaten kantor Majelis Desa Adat kabupaten kotanya sudah selesai dan akan segera diresmikan penggunaannya. Nah yang terakhir yang 2 sedang dibangun tempoh hari adalah yang Kabupaten Badung, sekarang Kabupaten Klungkung. Tempatnya bagus di pesawahan. Saya kira kantor ini itu kita harapkan akan betul menjadi tempat untuk melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan pada desa adat agar desa adat kita dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sementara Dewa Tirta mengapresiasi program Gubernur Koster membangun kantor MDA Kabupaten Klungkung. Gedung ini akan sangat membantu pengurus dalam hal melakukan pembinaan kepada desa adat sehingga pelayanan terhadap desa adat makin maksimal ke depannya. Luas tanah yang dipergunakan untuk pembangunan gedung MDA Kabupaten Klungkung ini 10 are. Statusnya masih merupakan status tanah sawah. Tetapi dengan ritual khusus bahwa tanah sawah ini sudah dialihfungsikan menjadi tanah gedung. Mudah-mudahan tidak kurang dari waktu 150 hari gedung ini sudah berdiri. Kemudian kami lanjutkan untuk prosesi upacara pembasmasan. Nah setelah itu baru kami akan mencari dewasa untuk masuk ke gedung ini. Nah sudah pasti karena kami sudah memiliki fasilitas berupa gedung, pelayanan kami terhadap desa adat, warga desa adat termasuk juga pada bendesa yang 122 banyaknya di Kabupaten Klungkung sudah pasti ya meningkat. Baik penggunaan waktunya, pelayanannya termasuk juga hal-hal yang lain itu. Itu janji kami dan perintah dari Perda termasuk juga nasihat dari Gubernur Bali. Untuk mendukung operasional MDA Kabupaten Klungkung, selain gedung baru kantor Majelis Desa Adat Kabupaten Klungkung, juga akan dilengkapi dengan pegawai administrasi, mobil operasional dan dana operasional, serta berbagai sarana prasarana lainnya.
kang sami nangun sakit. Upaya Gubernur Bali Wayan Koster untuk membina industri minuman beralkohol tradisional di Bali dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan di Bali membuahkan hasil. Dengan berlakunya Peraturan Presiden Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang ditetapkan pada 2 Februari 2021, minuman arak Bali, brem Bali, dan tuak Bali bisa diproduksi dan dikembangkan sebagai sebuah usaha yang sah. Pagedek pakenya Bali iragama sikian dan sarang lestarian indah alam Bali. Gubernur Koster di ruang rapat Gedung Gajah, Rumah Jabatan Gubernur Bali Jaya Sabo menjelaskan, Perpres Nomor 10 Tahun 2021 ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 memiliki ketentuan yang mengubah Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dengan menetapkan minuman beralkohol tidak merupakan bidang usaha tertutup penanaman modal. Tindak lanjut perubahan pasal tersebut tertuang dalam lampiran 3, angka 31, 32, dan 33 Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang menetapkan bidang usaha industri minuman keras mengandung alkohol, alkohol anggur, dan malt terbuka untuk penanaman modal baru di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan setempat. Ini merupakan respon atas upaya Gubernur Bali melalui Surat Gubernur Bali Nomor 530-2520-IND-Disdagperin tertanggal 24 April 2019 perihal permohonan fasilitasi revisi untuk pembinaan industri minuman beralkohol tradisional di Bali untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan di Bali terkait Perpres Nomor 39 Tahun 2014. Pagedek pakenya nangun satkerti loka Bali yang mengandung makna menjaga kesucian. Pemerintah Provinsi Bali pada 29 Januari 2020 telah memberlakukan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali yang memberikan penguatan dan pemberdayaan perajin bahan baku minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali, standarisasi produksi untuk menjamin keamanan dan legalitas serta kesejahteraan kerama Bali. Melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Elinga nangun sakkerti loka Bali, pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era. Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 29 Januari 2020 memperlakukan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali yang memberikan penguatan dan pemberdayaan perajin bahan baku minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali, standarisasi produksi untuk menjamin keamanan dan legalitas serta kesejahteraan kerama Bali. Maka dengan terbitnya Perpres Nomor 10 Tahun 2021, izin usaha industri beserta perluasan usaha minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali, yakni tuak Bali, brem Bali, arak Bali, produk artisanal dan arak atau brem untuk upacara keagamaan menjadi sangat terbuka untuk dikembangkan oleh kerama Bali. Jadi legal untuk dikembangkan sekarang. Oleh karena itu, Gubernur Bali akan mengambil kebijakan dalam pengembangan usaha industri beserta perluasan usaha minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali melalui industri kecil dan menengah IKM berbasis kerakyatan dan di sentra-sentra perajin arak. Penguatannya dilakukan dengan koperasi atau UMKM, sehingga usaha rakyat ini dapat difasilitasi melalui akses permodalan, pendampingan mutu, kemasan, branding, dan pasar.
Sementara itu, untuk menjaga proses fermentasi dan atau destilasi khas Bali yang sudah dilakukan secara tradisional dan turun-temurun, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap minuman tradisional Bali, maka praktik-praktik proses produksi yang tidak sesuai dengan proses secara tradisional akan dilarang. Gubernur Bali atas nama pemerintah dan Kramo Bali juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Presiden RI Joko Widodo yang telah menerbitkan Perpres nomor 10 tahun 2021. Perpres ini memperkuat keberadaan Peraturan Gubernur Bali nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali. Gubernur Bali Wayan Koster resmi memberlakukan penggunaan pakaian berbahan kain tenun endak Bali setiap Selasa yang tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Bali nomor 4 tahun 2021 tentang penggunaan kain tenun endak Bali, kain tenun tradisional Bali. Edaran yang berpihak kepada industri tenun lokal Bali ini langsung disambut positif oleh seluruh forum komunikasi pimpinan daerah Provinsi Bali, Bupati Wali Kota se-Bali, pimpinan instansi vertikal di Bali, pimpinan BUMN dan BUMD di Bali, para rektor perguruan tinggi se-Bali, perbankan di Bali, hingga pimpinan organisasi, lembaga kemasyarakatan se-Bali, para camat se-Bali, serta kepala desa dan lurah se-Bali. Jaga alam Bali, manda suci, lan harmonis, pagedek pakenya. Bali, iragama sikian, dan sarang lestari. Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan suatu kebijakan baru yang berkaitan dengan melakukan Surat Edaran nomor 4 tahun 2021. Kain tenun endak Bali atau kain tenun tradisional Bali merupakan warisan budaya kreatif masyarakat Bali yang wajib dilestarikan, dilindungi, digunakan, dan diberdayakan sebagai jati diri masyarakat Bali yang berkarakter dan berintegritas sesuai dengan visi Nangunsat Kerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Kain tenun endak Bali telah dicatatkan sebagai kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional dengan nomor inventarisasi EBT.12.2020.000085 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 22 Desember 2020. Karena kain tenun endak Bali memiliki pesona dan motif yang indah, pemuat belakangan ini telah muncul produk kain bermotif seperti endak yang bukan hasil kerajinan masyarakat Bali dan tidak berbasis budaya kreatif lokal Bali, yang mengancam keberadaan kain tenun endak Bali serta perajinnya dan pelaku usahanya. Keberadaan kain tenun endak Bali makin diperkuat dengan adanya visi pembangunan Bali Nangunsat Kerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang memuat program prioritas pembangunan adat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal. Program prioritas tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang ditindaklanjuti dengan produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. Berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Elinga Nangunsat Kerti Loka Bali, pola pembangunan semesta berencana. Sejalan dengan peraturan tersebut, Wayan Koster yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini mengatakan salah satu produk berbasis budaya yaitu kain tenun endak Bali perlu dilindungi, dikembangkan, dibina dan diberdayakan agar bermanfaat sebesar-besarnya bagi Kramo Bali. Untuk mewadahi kebijakan tersebut, Gubernur mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang penggunaan kain tenun endak Bali atau kain tenun tradisional Bali. Surat edaran ini berisi imbauan yang ditujukan kepada pimpinan instansi vertikal, pimpinan perguruan tinggi, bupati wali kota,
pimpinan perangkat daerah, pimpinan BUMN dan BUMD, pimpinan perusahaan swasta, dan pimpinan organisasi lembaga kemasyarakatan se-Bali antara lain menggunakan busana berbahan kain tenun endek, kain tenun tradisional Bali dalam berbagai aktivitas pada setiap Selasa. Dalam visi pembangunan Bali, Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, membuat program prioritas pembangunan di bidang adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Bali. Program prioritas tersebut sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan yang saya tindak lanjuti dengan produk hukum daerah, yaitu A. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. B. Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali. Dan C. Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. Sejalan dengan peraturan tersebut, maka salah satu produk berbasis budaya, yaitu kain tenun endek Bali atau kain tenun tradisional Bali, perlu dilindungi, dikembangkan, dibina dan diberdayakan agar bermanfaat sebesar-besarnya bagi kerama Bali. Guna mewadahi niat baik tersebut, maka sebagai gubernur, saya mengeluarkan surat edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang penggunaan kain tenun endek Bali atau kain tenun tradisional Bali. Surat edaran ini berisi himbauan yang ditujukan kepada pimpinan instansi vertikal, pimpinan perguruan tinggi, bupati wali kota, pimpinan perangkat daerah, pimpinan BUMN dan BUMD, pimpinan perusahaan swasta, dan organisasi atau lembaga kemasyarakatan se-Bali yang antara lain berisi 1. Agar menggunakan pakaian atau busana berbahan kain tenun endek Bali atau kain tenun tradisional Bali dalam berbagai aktivitas pada setiap hari Selasa. 2. Pakaian berbahan kain tenun endek Bali harus merupakan produk lokal masyarakat Bali. 3. Penggunaan pakaian kain tenun endek Bali tidak dibatasi atau tidak harus seragam dengan motif tertentu, tidak harus dengan warna yang sama, supaya bisa diproduksi oleh sentra-sentra perajinan kita sesuai dengan tradisinya. Tidak perlu diproduksi dalam jumlah yang massal dalam waktu singkat. Itu keterbatasan dari perajin tradisional kita di Bali. 4. Agar secara aktif mempromosikan dan memasarkan kain tenun endek Bali dalam berbagai kegiatan lokal, nasional, dan internasional guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Bali. Dan yang kelima, agar mendorong serta memfasilitasi upaya kreatif dan inovatif dalam pengembangan industri kecil menengah IKM masyarakat Bali guna memenuhi kebutuhan kain tenun endek Bali atau kain tradisional Bali. Yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan keramo Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala menuju kehidupan keramo
sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana. Wayan Koster dengan kecerdasannya juga telah mampu melindungi kain tenun denak Bali yang hanya boleh diproduksi secara tradisional oleh perajin lokal masyarakat Bali dan tidak boleh lagi diproduksi oleh pihak lain di luar Bali. Mengingat warisan budaya Bali ini telah dilindungi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan terbitnya Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual Komunal Ekspresi Budaya Tradisional. Sebagai penutup, Gubernur Koster menegaskan pemerintah Provinsi Bali telah bekerja sama dengan rumah mode Christian Dior dalam menggunakan dan memasarkan kain tenun denak Bali di pasar internasional. Untuk itu pihaknya mengharapkan dengan berlakunya kebijakan ini akan mendorong munculnya perajin dan pelaku usaha yang semakin kreatif dan inovatif dalam mengembangkan industri berbasis budaya branding Bali sebagai salah satu kekuatan perekonomian rakyat Bali.